Hai guys, welcome to our channel. Wah, kita udah episode kedua nih ternyata. Nah, hari ini ada Kak Indah yang pakai round hat. Kenapa ya? Karena di episode minggu lalu kalah dan dirimu menang. Jadi sebagai ganjarannya adalah memakai topi lucu ini. But you look so beautiful. Thank you. Jadi selama episode 2 ini Kak Indah akan pakai round hat. Oke. Hari ini kita akan bahas topik seru dan kita juga akan main game. So, kita mulai aja Talkie Gaming. Go happy go! Nah, kan minggu lalu kita sudah bahas tentang ketakutan. Nah, minggu ini kita bahas apa kalau dia? Jadi minggu ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita alami waktu kita tidur malam. Ayo apa? Tidur ngorok. Mimpi Iya. mimpi. Kita bakal bahas sesuatu yang sering terjadi waktu kita tidur malam, yaitu bermimpi. Nah, teman-teman nih, ada Kak Merno dan Kak Indah. Kalian sering banget nggak sih mengalami mimpi di malam hari? Ya, tapi nggak sering banget sih, tapi Sering ya pernah. Ya pastilah ya. Mimpi aja. Dia. Oke. Dia siapa itu? Seringnya mimpi apa Kak Merno? Kalau sering sih nggak pernah ada yang sering banget ya. Misalnya sering mimpi apa itu nggak, soalnya abstrak aja. Kadang mimpinya tentang bencana alam. Misalnya tiba-tiba ada gempa atau tsunami yang serem yang menimpa yang menimpa keluarga aku kayak gitu. Atau kadang mimpi, aku pernah mimpi yang terasa nyata banget itu adalah ada bayi di samping aku, tidur bareng sama-sama kayak gitu. Iya, itu pernah kejadian, itu rasanya nyata banget. Jadi ya kalau seringnya sih nggak tahu, tapi yang pasti ada beberapa mimpi yang ya Random gitu ya? ya random gitu. Kalau Kak Indah gimana pengalaman mimpinya? Seringnya apa? Jarang mimpi sih. Jarang bermimpi. Banyak menghayalnya soalnya. Kayaknya menghayal tuh lebih enak gitu ya. Ya ampun. Orang kaya gitu kan. Aku sih lebih sering ini kalau misalnya lagi abis nonton film atau mengalami maksudnya abis ngapain dari mana aja gitu, biasanya mimpi malamnya. Tapi kalau misalnya tidur seharian biasa aja gitu, normal life gitu, terus tiba-tiba malam tuh jarang banget mimpi. Palingan cuma mimpi dikasih duit. Nah, kalau enggak ya naik gunung jatuh gitu aja. Kalau naik gunung terus langsung Jatuh. jatuh gitu ya. Mimpi ketemu artis K-pop gitu. Siapa? Jin kali ya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih, mimpi itu yang sering kita alami itu bisa diartikan secara psikologi nggak sih? Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Menurut Kak Indah Menurut Kak Indah gimana? Bisa nggak diartikan secara Kameranya psikologi? dulu gimana? Ini gimana? Kalau aku mimpi itu bisa diartikan secara psikologis, iya ya, karena kita belajar. Dan di dalam teori psikologi tentang mimpi itu kan ada, salah satunya adalah dari menurut Sigmund Freud itu kan dia sendiri mengatakan bahwa mimpi itu seperti keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi di dunia nyata. Ya, ada tekanan-tekanan tertentu yang kita pengen sekali kita capai dan kita miliki itu, tapi tidak terjadi, dan itu terkadang terbawa terjadi di dalam mimpi. Oke, kalau Kak Indah gimana? Menurut Kak Indah bisa nggak diartikan secara psikologi? Jadi kalau dari tadi Kak Meron bilang dari Sigmund Freud ya, kalau aku tuh kayaknya iya bisa gitu kan. Jadi karena Adler bilang mimpi itu sarana atau alat yang dipakai oleh si pemimpi untuk mencapai tujuannya. Oke. Nah, kalau emang iya bisa diartikan mimpi itu secara psikologi, gimana sih caranya menurut teman-teman? Misalnya di dalam kehidupan nyatanya kita, kayak dari teorinya Sigmund Freud itu tuh, kita ingin sekali minta maaf terhadap suatu kesalahan yang kita buat, tetapi kondisinya tidak memungkinkan kita untuk meminta maaf kepada seseorang, Dan itu terjadi dan itu terjadi di dalam mimpi. Kita di dalam mimpi kita bertemu dengan dia yang bisa saja langsung pada sasaran yang ada di dunia nyata itu, atau direpresentasikan oleh orang lain yang kita nggak ingat mukanya kayak gitu. Nah, dan kita menyampaikan permintaan maaf dan kita dimaafkan kayak gitu. Makanya tadi kemudian kayak teorinya Adler yang dibilang sama Kak Indah, tujuannya adalah tujuannya dia kan adalah dia maunya dimaafkan, tapi dia tidak bisa melakukan itu di dunia nyata, maka di mimpi itu terrealisasi. Nah, menurut teman-teman nih, apakah mimpi tertentu nih, contohnya kita mimpi ya apa ya, ada mimpi-mimpi tertentu gitu ya misalnya, itu bisa mencerminkan kepribadian kita. Kalau dari psikologi ya,
sih. Bisa. Ya, mimpi bisa mencerminkan kepribadian, tapi bukan benar-benar berarti kamu punya kepribadian ini, kamu punya kepribadian ini hanya karena kamu mimpi tentang ini. Kalau mimpinya erotis gimana dong? Nah iya, maksudku kayak gitu. Jadi kayak misal kita lebih sering mimpi yang erotis, terus kita tuh ternyata orangnya apa ya, lebih tertarik. Itu mungkin seperti yang lain. Jadi gini, kepribadian itu kan kalau dari aku ya, sepahamku, kita bisa tentukan kepribadian seseorang dari tulisan tangannya dia, contoh ya kan, dari dekorasi kamarnya dia introvert atau ekstrovert sih. Mimpi pun gitu. Jadi itu hanya salah satu tapi bukan satu-satunya. Kemudian kita menyatakan benar karena kamu mimpi ini, kamu tipe kepribadiannya adalah introvert atau ekstrovert. Iya. Kalau Indah gimana? Setuju. Oke. Nah, kan ada banyak tuh mitos-mitos tentang mimpi gitu Iya kan. benar. Dan itu sering banget kan terjadi di Indonesia. Ya, Nah, Karena pengaruh budaya. iya bisa juga. Nah itu teman-teman, mitos-mitos yang sering kalian dengar tentang mimpi itu apa sih? Contohnya ya, kalau di tempatku tuh contohnya kalau mimpi ketemu ular itu akan ada bencana yang datang, contohnya kayak gitu. Nah teman-teman sendiri pernah nggak sih ada Yang kayak gitu? yang paling sering aku tahu dan paling sering banyak mungkin dipercaya teman-teman itu adalah mimpi saat kita mimpi sekaligus kita ngerasa ketindih sama makhluk gaib. Iya Itu Si tandanya kameramen adalah pengalaman. itu artinya adalah sesuatu yang buruk tuh sepertinya akan terjadi gitu. Atau ada orang-orang seperti pertanda kalau ada orang-orang di sekitar kamu yang tuh bener-bener tidak menyukai kamu, nggak suka kalau kamu ada dan berniat untuk menyingkirkan kamu, misalnya di tempat kerja atau di mana aja kayak gitu. Oke, nah kalau Kak Indah Itu sih. pernah dengar mitos apa? Pernahnya tuh kayak gini, jadi kayak misalnya kalau naik kendaraan gitu kan, mimpinya kita jalan terus naik sepeda atau naik motor gitu, mau ada kayak ada peningkatan gitu dalam kehidupan, ada sesuatu yang kita capai Akan gitu. ada Akan ada sesuatu yang kita sukses capai ke gitu. depannya. Tapi kalau misalnya mimpinya jatuh dari kendaraan, kecelakaan atau apa gitu, kita akan kena sial. Itu sih kepercayaan beberapa orang tertentu sih ya, yang kebetulan aku juga ingat kayak gitu sih. Kalau teman-teman menghadapi mitos-mitos itu sendiri, bagaimana sih teman-teman menyikapinya? Kalau sekarang kan kita udah belajar psikologi nih, teman-teman menyikapinya gimana? Ini kan persoalan, misalnya mimpi itu tergantung dari pribadinya kita mau percaya atau enggak itu terjadi. Tapi bagaimanapun juga kalau kita belajar sesuatu atau belajar satu ilmu pengetahuan, berarti apa yang terjadi dalam diri kita tuh perlu kita uji ya kan. Yang namanya ilmu pengetahuan kan gitu diuji. Jadi tinggal dipikirkan aja, ini masuk akal nggak sih, kayak gitu, layak nggak sih saya percayai. Nah, apa memang seperti itu? Kalau enggak kan kita buang-buang waktu untuk mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi, atau sesuatu yang kita pikir sendiri pun dengan akal sehat kita tuh nggak masuk akal. Kalau Kak Indah gimana? Kalau aku sih untuk mempercayai mimpi dan sebagainya, menyikapi dan sebagainya itu lebih ke kalau misalnya kayak minta maaf tadi tuh ya, kayak gitu kan, apa yang sebenarnya aku sebelumnya nggak bisa lakukan, kayaknya harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak mimpi kecelakaan, mungkin aku lebih hati-hati aja ke depannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mimpi sesuatu terus diartikan dengan kamu nanti bakal gini kayak gini, ya tergantung diriku aja sih, ya kembali lagi tergantung cara menyikapi. Nah, jadi yang Aku sebentar. boleh Menyikapi mimpi ya, menurut aku tuh adalah kalau kita mau percaya sama mimpi, kalau itu baik, percaya aja. Menurut aku, maksud aku gini, terkadang mimpi kan bisa jadi kekuatan, kayak tadi soal minta maaf kan. Iya. Tinggal berarti di situ yang benar yang mana, yang seharusnya kita lakukan itu yang mana. Kayak gitu. Jadi jangan menganggap mimpi itu jawaban, udah aku udah selesai, berarti mimpi aku udah menjawab kenyataannya, padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita mimpi sesuatu yang artinya bisa diartikan sebagai kita akan mendapat mendapat income atau mendapat berkat, mendapat upah atau mendapat sesuatu yang baik, berarti apa nggak kita lakukan? Mungkin artinya adalah yang baik kita perlu kerja keras, kita perlu berusaha lebih baik lagi. Jadi yang baiknya seperti apa itu sih yang kita lakukan. Oke teman-teman, thanks banget buat sharing. Tadi itu udah bahas tentang mimpi dan semua orang pasti bermimpi, dan apa ya, kita nggak bisa sih kasih patokan kalau mimpi itu apa ya, jadi patokan untuk kehidupan kita ya, meskipun secara psikologi bisa diartikan, tapi ya harapannya sih itu tidak apa yang membuat kita terjebak dengan apa yang kita alami dari mimpi itu hanya apa ya, sebagian dari pengalaman di masa lalu ataupun mungkin
Go happy go. Okay, it's time to play game. Game time. Game time. So, Oke, apa nih gamenya kita hari ini? hari ini gamenya Oh, True and False. True and false. What is that? Ready? Oke. Oke, mulai dari yang pertama. Oke. True or false? Salah atau benar? Ada banyak keahlian khusus di bidang psikologi. True. 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 Oke, yes, that's right. Yeay. Jadi yang Cameron dapat satu poin. Iya. Oke. Okay, second. Second, seorang psikolog mempunyai gelar medis dan dapat memberikan resep obat. True or false? False. True. Oke, jawabannya false. Itu seorang psikiater. ya? Psikolog nggak boleh iya, dong. iya. Psikolog nggak bisa kasih resep obat. Oke, itu psikolog nggak bisa ya kasih resep obat. Oke, next. Berarti tadi Kak Verna. Next. Oke, lanjut. Temperamen dan perilaku merupakan hasil dari kombinasi nature and nurture interaction. True. True. Nature and nurture. Yes, Nature and nurture. yes. Yes. True. That's right. True. Yeah. Oke, next. Next, umumnya Ada berapa pertanyaan? Ada 10. Oke. Next, perhatikan baik-baik ya. Umumnya, wanita cenderung melakukan kontak sosial daripada pria. True or false? True. Yes, that's true. Oke. Langsung lihat ya. Iya. Cewek itu paling dia banyak teman. Dan dari segi intrapersonalnya kan Ya. lebih banyak dijalin sama cewek Iya. kayaknya ya. Yes, betul. Tuh. Oke, next. Tapi tidak di sini. True or false? Vygotsky percaya orang tua berperan penting dalam perkembangan anaknya. True. Ya, true. Yes, that's right. True. Vygotsky ya. Iya, Vygotsky. Next, ukuran otak yang paling menentukan kecerdasan seseorang. Ukuran otak yang itu paling yang paling menentukan- menentukan kecerdasan seseorang. True False. or false? False. Belajar dong. Oke. That's- Yang ukuran otak tuh hanya faktor. Iya, Jadi, tapi bukan kemungkinan false Iya. dong. Bukan sesuatu yang Yes, that's right. Next, Yes. the last two questions. Oh my god. Oh my god. Otak kiri manusia lebih artistik dan kreatif. Otak kiri. Oke. Otak kiri manusia lebih artistik dan kreatif. True or false? False. Otak kanan. Otak kanan dong itu. That's right. Yes. Karena art bagian kanan. Yang terakhir, Oke. Oh. Tetap saja kalah lagi nanti saya pakai topi lagi. neuron di otak kita Ya. itu saling terhubung secara langsung. Neuron di otak kita saling terhubung secara langsung. True. or false? True. Oke, jawabannya false. Oh. Karena ada sinaps yang menghubungkannya. Oh, aku nggak terlalu Wah, neurolinguistik. So, well, congratulations buat Kamerna. So, it means that Kak Indah dapat penalti lagi. Iya. Sedih banget. Oke, nah penasaran kan Kak Indah dapat penalti apa? Oke, what's the penalty? Ini penalti apa? Penaltinya kali ini harus membuat aku cantik deh. Kayaknya Let's bukan see ya. hanya bikin cantik, Oh. tapi Bikin seksi. Bikin kaya juga. Bikin tinggi. oke, penasaran kan? Ya, apa penaltinya? Ding, 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 ding. Freeze Freeze dance dance. selama opening episode berikutnya. Jadi selama Kak Indah jadi host, Kak Indah harus dance. So, that's all for today. Are you happy guys? Aku senang banget karena hari ini aku yang jadi pemenangnya. Yes, the winner. So, terima kasih Walaupun banyak. aku kalah, aku tetap senang ya. Jadi nambah pengetahuan soal So, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Kalian bisa lo komen topik-topik tertentu yang pengen kalian kita bahas di episode-episode berikutnya. So, thank you so much. Talkie Gaming. Go happy go!